Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di halaman Yeziyun, Nili sedang duduk bersila sambil diam-diam berlatih. Adegan melintas di benaknya, termasuk semua peristiwa yang terjadi dengan Yeziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya setelah dia kembali. Sekarang keluarga suci telah dihancurkan, dapat dianggap bahwa dia memenuhi keinginan pertamanya. Tidak peduli bagaimana masa depan berubah, setidaknya semuanya akan benar-benar berubah. Setelah keluarga suci, Guild Kegelapan adalah yang berikutnya. Guild Kegelapan dan Raja Iblis yang tersembunyi secara misterius yang telah mengancam kota Glory setiap saat. Kecuali Guild Kegelapan dimusnahkan dan Raja Iblis dibunuh, Nili tidak akan bisa beristirahat dan makan dengan tenang. Namun, dengan kecepatan normal dari kultivasinya, dia tidak akan bisa masuk ke peringkat legenda dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menggunakan metode lain. Nili memiliki banyak ide yang muncul di benaknya, namun, mereka akan memintanya untuk meninggalkan kota Glory untuk jangka waktu tertentu. Selain meningkatkan kultivasinya, Nili masih ingin mencari lokasi sarang Dark Guild. Nili melihat ke langit, melihat boneka jiwa perlahan turun dan mendarat di pundaknya. Setelah merenung beberapa saat, Nili berkata, pendiri leluhur Yeyan, saya sedang bersiap untuk meninggalkan kota Glory untuk berlatih. Saya akan menulis beberapa surat dan harus menyerahkannya kepada Anda untuk dikirim ke teman dan orang tua saya. Hei, kemana kamu bersiap untuk pergi? Pendiri leluhur Yeyan bertanya, apakah Anda ingin saya, pendiri leluhur, mengikuti Anda? Tidak dibutuhkan. Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, tempat yang aku tuju tidak akan jauh. Selanjutnya, saya ingin pergi dan melihat dunia bawah tanah yang Anda bicarakan dan melacak lokasi Guild Kegelapan, jika tidak, musuh akan berada dalam cahaya, sementara kita berada dalam kegelapan, kita bisa melupakan cara menyingkirkan Guild Kegelapan. Mendengar apa yang dikatakan Nili, pendiri leluhur Yeyan sedikit terkejut dan berkata, kau sedang bersiap untuk menyelidiki Dark Guild sendirian. Bukankah itu terlalu berbahaya? Tidak, saya memiliki beberapa metode yang dapat melindungi hidup saya, kata Nili. Selama dia tidak bertemu dengan Raja Iblis sendiri, Nili seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri. Nili merenung sebentar. Apakah buku roh iblis duniawi masih ada di Istana Gurun? Karena dia harus kembali dalam waktu 3 bulan, dia mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke Istana Gurun sekarang. Namun, selain Istana Gurun, masih ada satu tempat lain yang Nili ingat. Masih ada tingkat kesulitan yang tinggi baginya untuk mencapai ranah legenda dalam waktu sesingkat itu. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kota Glory. Dia harus memikul tanggung jawab ini. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar kultivasinya cepat meningkat, adalah pergi berlatih. Nili menulis beberapa surat dan memberikannya kepada pendiri leluhur Yeyan. Hati-hati, Yeyan mengingatkan Nili. Dia kemudian mengambil surat-surat itu dan terbang. Setelah dia melihat Yeyan terbang ke kejauhan, Nili melihat ke arah kamar Yeziyun. Yeziyun ada di kamarnya, merasa marah. Dia berhasil melatih ke peringkat emas, setelah kesulitan besar dan berpikir bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu ayahnya berbagi masalah dan mampu membantu Nili. Namun, ketika pertempuran tiba, Nili dan ayahnya mengurungnya di ruang rahasia. Meskipun dia tahu bahwa Nili dan ayahnya melakukannya karena peduli padanya, dia masih merasakan sedikit keluhan di hatinya. Setidaknya untuk hari ini, dia tidak ingin melihat Nili. Siapa yang meminta Nili untuk menipuku? Ini adalah hukumannya. Yeziyun cemberut saat dia berpikir dalam hati dengan marah. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai mengolah kekuatan jiwanya. Di belakangnya, bayangan Ratu Salju perlahan muncul, menyelimuti tubuhnya dengan lapisan es. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, membuatnya tampak secantik peri. Nili menatap malam yang tenang, merasakan kekuatan jiwa memancar dari kamar Yeziyun. Dia tahu bahwa dia melakukan yang terbaik untuk berlatih. Dia mengerti perasaan Yeziyun, dia berusaha menjadi lebih kuat untuk menjaga kota Glory. Sebelumnya, ketika dia mengunci Yeziyun di ruang rahasia, itu karena Nili tidak ingin melihatnya terluka. Setelah kelahirannya kembali, Nili tidak ingin menderita kerugian lagi.
Jika dia memberi tahu Ye Ziyun, Xiao Ninger, Duze dan yang lainnya bahwa dia akan berlatih, mereka pasti ingin mengikuti. Akan lebih berbahaya dengan lebih banyak orang, oleh karena itu, Nili akan pergi dengan tenang. Namun, hatinya, pada saat ini, merasa enggan untuk berpisah dengan mereka. Nili berjalan ke pintu Ye Ziyun dan berdiri di sana. Dia ingin mengetuk pintu beberapa kali, tetapi ragu-ragu. Ye Ziyun merasakan aura di luar pintunya dan membuka matanya. Yang berdiri di luar seharusnya Nili. Aku tidak akan membukakan pintu untukmu, kamu mengunciku di ruang rahasia hari ini. Ye Ziyun berpikir dalam hati pada dirinya sendiri. Ini sudah sangat larut, namun Nili masih ingin masuk ke kamarnya. Ye Ziyun merasa hatinya bergetar sedikit dan wajahnya memerah. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Nili? Karena itu, dia tidak akan membukakan pintu untuknya. Setelah dia mengingat saat dia menggali tempat tidur Nili, dia berharap dia bisa menggali lubang dan melompat ke dalamnya. Setelah berdiri di luar kamar Ye Ziyun untuk waktu yang lama, dan setelah Nili memikirkannya, dia tidak mengetuk pintunya pada akhirnya. Yang terbaik adalah pergi tanpa mengatakan apa-apa, jika tidak, dia mungkin tidak mau pergi. Untuk mendapatkan kekuatan untuk melawan Raja Iblis dan Guild Kegelapan, Nili harus menggunakan metode tercepat untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Untuk meningkatkan kultivasinya, pelatihan terpencil tidak akan cukup, dia harus menggunakan beberapa hal untuk bertindak sebagai katalis. Setelah melihat bayangan Nili berdiri di depan pintunya untuk waktu yang lama, Ye Ziyun ragu-ragu. Haruskah dia pergi dan membukakan pintu untuknya? Setelah mengurungku di ruang rahasia selama pertarungan berbahaya seperti itu, menginginkan aku untuk memaafkanmu tidak akan semudah itu. Ye Ziyun cemberut berpikir dalam hatinya. Nili terlalu menjengkelkan. Mengetahui bahwa ayahnya, klan dan Nili berjuang dalam masalah hidup dan mati, sementara dia dikurung, orang bisa membayangkan apa yang dia rasakan sekarang. Dia tidak ingin berbicara dengan Nili sepanjang hari. Ada beberapa kali Ye Ziyun ingin membuka pintu untuk Nili, namun, dia menghentikan dirinya dari melakukannya. Aku tidak akan membukakan pintu untukmu, kalau kamu menggertakku lagi. Ye Ziyun mendengus. Di bawah sinar bulan, pipi wanita ini memiliki lapisan perona pipi, membuatnya terlihat lebih menawan. Setelah Nili ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia meletakkan surat di tangga. Dia kemudian berbalik dan dengan cepat pergi, menghilang ke dalam kegelapan. Ketika Nili pergi, Ye Ziyun merasa sedikit panik. Dia menghentakkan kakinya, idiot, kenapa kamu tidak mengetuk? Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Melihat sekeliling, dia tidak bisa melihat sosok Nili sama sekali, dan hanya melihat surat tergeletak di lantai. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk, membungkuk dan mengambil surat itu dan mulai membacanya. Segera setelah itu, kolom air mata jatuh dari wajah Ye Ziyun yang menarik dan elegan. Ternyata Nili datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Ketika pergi ke dunia kultivasi yang jauh, siapa yang bisa mengharapkan bahaya yang akan dihadapi seseorang? Dia ingin memberitahu Nili bahwa dia tidak ingin dia pergi, namun, ketika dia melihat ke daerah sekitarnya, dia tidak bisa melihat sosok Nili. Ye Ziyun mengerti bahwa Nili pergi untuk berlatih sehingga dia bisa memberikan perlindungan lebih kepada kota Glory. Dia melihat semuanya sebagai tanggung jawabnya. Namun, bukankah kota Glory masih memiliki kakek dan ayahnya? Namun, Nili sudah pergi. Ye Ziyun dengan erat menggenggam surat itu, merasakan jantungnya berdenyut kesakitan. Jika dia tahu bahwa Nili datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dia tidak akan sengaja tidak membuka pintu. Kemana Nili pergi? Apakah dia akan menghadapi bahaya? Keluarga naga bersayap. Ketika Xiao Ninger menerima surat itu, Nili sudah tidak terlihat. Dia memegang surat itu di dadanya, dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepadanya, tapi semuanya berubah menjadi pikiran, menyertai kehadiran kosong Nili. Aku pasti akan menunggumu kembali. Xiao Ninger melihat ke kejauhan. Kota Glory bukanlah sesuatu yang Anda sendiri harus lindungi, kami juga bisa melakukannya. Rambutnya berkibar tertiup angin, beban pikirannya tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Ekspresinya menjadi tegas, pikiran untuk menjadi kuat semakin tersulut. Kelimpok anggrek suci. Nili terlalu berlebihan,
dia pergi tanpa membawa kita. Lu Piao dengan marah mengepalkan tinjunya. Jika Nili ada di sini, dia pasti akan menyerang dan memukulinya. Ketika dia kembali, aku pasti akan memukulnya. Jika kita pergi, kita hanya akan menjadi beban. Du Ze berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengerti mengapa Nili melakukan ini. Kami setidaknya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Lu Piao berkata dengan kebencian. Memang, kami memiliki tingkat kultivasi yang sama, namun, bagaimana dengan kekuatan? Du Ze tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika kita semua menyerangnya sekaligus, kita tidak akan bisa mengalahkannya. Selanjutnya, ia memiliki roh iblis bayangan iblis. Jika dia menghadapi bahaya, dia bisa datang dan pergi sesukanya, tapi kami hanya akan membebaninya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Piao juga berkata, tersenyum pahit dalam kekecewaan. Fokuslah dengan keras dalam latihan kami. Du Ze dengan tegas berkata, setidaknya ketika Nili kembali, kita masih akan memiliki kultivasi dengan level yang sama. Setiap kali Nili meningkatkan kultivasinya, kesulitannya menjadi 10 kali lipat. Jika kita tidak bisa mempertahankan kecepatan kultivasi kita, maka kita bisa membenturkan kepala kita ke dinding dan bunuh diri. Lu Piao memandang Duan Jian dan bertanya, Duan Jian, bagaimana denganmu? Bukankah Nili meninggalkan surat untukmu? Duan Jian adalah seseorang yang memiliki kemampuan peringkat emas hitam dan tubuh dengan kekuatan peringkat legenda, jadi mengapa Nili tidak membawa Duan Jian? Guru berkata bahwa tempat yang dia tuju, bahkan jika saya mengikutinya, hanya akan membawa saya ke kematian saya. Oleh karena itu, dia ingin aku tetap tinggal atau tinggal di dekat kota Glory dan berlatih. Duan Jian berkata, melihat ke kejauhan. Dia tidak tahu kemana Nili pergi, namun, karena Nili berkata demikian, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa Nili akan kembali dengan selamat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Duan Jian, wajah semua orang berubah. Duan Jian adalah seseorang yang memiliki tubuh fisik peringkat legenda. Makhluk biasa tidak akan bisa membunuhnya. Bahkan jika Duan Jian pergi ke tempat itu hanya akan menyebabkan kematiannya. Kemana Nili pergi? Semua orang tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Namun, memikirkannya lagi, karena Nili berkata begitu, maka dia harus memiliki kepercayaan diri tertentu. Bagaimanapun, Nili tidak akan pernah melakukan sesuatu yang dia tidak yakini. Sebelum meninggalkan, Nili memberi Duan Jian teknik budidaya. Dia melihat ke kejauhan. Sementara Nili pergi, dia akan terus meningkatkan kekuatannya dan menjadi tangan kanan Nili. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.